Ini agak sedikit secret, jadi emang pertanyaan tidak dibikin lugas ya, nggak sengaja dipertegas karena kalau orangnya lihat nanti agak sedikit bahaya guys ya gitu ya. Oke, boleh ambil satu kartu yang mana aja dibuka. Oke, sobat manipulatif, jumpa lagi dengan saya Army Tarbol. Hari ini kita kebetulan kedatangan seorang tamu lagi, cantik juga. Dengan siapa? Widi. Dengan Widi ya katanya. Oke guys, ini namanya Widi. Biasa ya, kalau mau dapat nomornya nanti komen aja di bawah, nanti kita send langsung nomornya gitu ya. Oke, kebetulan tadi sebelum sesi ini kita mulai, Widi udah sedikit cerita. Katanya dia ada sedikit problem terhadap asmaranya, terhadap apa ya istilahnya mah kehidupan personalnya lah ya. Nah, kita akan coba ulik lebih banyak, nanti kita akan coba lihat lebih banyak apa jawaban kartu terhadap semua masalah-masalahnya dia. Mudah-mudahan hari ini sesi tarot ini yang kita buka bisa jadi solusi buat dia, bisa tahu ngambil keputusan ke depan harus seperti apa, apakah harus mempertahankan yang sekarang ada ataukah harus move ke yang mungkin lebih baik kayak gitu ya. Nah, tapi saya nggak akan banyak berargumen karena biarkan kartu nanti yang membuka. Oke, Wid, saya jelasin dulu sedikit. Kartu tarotnya ada 78 kartu. Artinya kalau kita tanya satu persatu itu bisa bertanya maksimal 78 pertanyaan ya. Atau kalau mau lebih simpel kita buka 6 kartu itu juga bisa, tapi saya tidak menyarankan karena kalau 6 kartu kita hanya buka secara global. Kalau kita pengen tahu lebih detail kita akan buka satu persatu. Nah, biar lebih akurat nanti Widi ambil kartunya, kemudian dikocok. Kalau mau nanya tentang orang, bayangin orangnya ya. Kalau mau nanya tentang pekerjaan, bayangin pekerjaannya. Atau kalau mau nanya tentang hal-hal pribadi, silakan bayangin kehidupan lu sehari-hari. Clear ya? Nanti udah dikocok, kemudian ucapin pertanyaannya apa, kemudian kita buka kartunya satu persatu. Oke? Oke, silakan dikocok dulu. Oke guys, kita lihat ya apa yang akan terjadi, apa pertanyaannya. Mari simak baik-baik biar nanti semua pengetahuan tentang kartu yang sudah saya jelasin di episode sebelumnya bisa kita terapkan pada saat ketemu dengan klien kita kayak gitu ya. Mungkin sobat manipulatif bingung, nah ini kartunya kalau ketemu pertanyaan seperti ini akan jawabnya seperti apa. Nah, kita akan sambil belajar di sini ya. Oke, silakan disimpan. Pertanyaannya apa? Sebutin. Untuk kedepannya Oke. masih bingung juga ya, pengen maju Atau mundur gitu. Oke. Bagusnya kayak Seperti gitu. apa? Oke guys, saya tidak akan perjelas apa masalahnya karena saya udah dengar sebelumnya, tapi kita akan buka aja kartunya kayak gitu ya. Nanti ini agak sedikit secret, jadi emang pertanyaan tidak dibikin lugas ya, nggak sengaja dipertegas karena kalau orangnya lihat nanti agak sedikit bahaya guys ya gitu ya. Oke, boleh ambil satu kartu yang mana aja dibuka. Dari mana aja boleh, segi mana feel-nya aja. Oke, dibuka. Silakan. Oke, sobat manipulatif, saya sampai sedikit jelaskan dulu kenapa harus klien kita yang buka, kenapa jangan kita yang buka kartunya. Jadi biar tidak ada feeling kita masuk ke dalam kartu dan tidak ada ikut campur perasaan kita ke sana kayak gitu ya. Oke, sobat manipulatif bisa lihat kartunya di sini. Ya. Di sini ada Nine of Swords. Jadi ya, nah, Nine of Swords itu apa artinya? Saya kasih tahu dulu bahwa di sini ada gambar orang sedang tertidur. Ya. Kemudian tiba-tiba dia terbangun dengan di atasnya banyak pedang. Ya. Kalau kita bicara kartu ini yang muncul ini adalah nightmare. Nightmare itu mimpi buruk. Ya. Orang yang tadinya tenang, tertidur dengan selimut yang nyaman, tertidur di ranjang yang bagus, tapi tiba-tiba dia langsung tersentak, kaget dan bangun. Ya, kalau menyikapi tadi pertanyaannya, apakah saya ini bagus atau enggak untuk ke depan, saya harus bagaimana? Ini namanya nightmare. Nightmare itu mimpi buruk. Satu hal yang sebenarnya sangat menakutkan, satu hal yang sebenarnya sangat tidak kita inginkan. Tapi sorry, yang harus kamu pahami, yang namanya nightmare itu hanya mimpi. Yes, mimpi ya. Jadi artinya kenyataan bisa saja berbeda dengan mimpi yang kamu alami. Sekarang mungkin kamu merasa, wah, saya posisinya tidak enak sekarang. Wah, saya merasa posisinya sangat tersudutkan sekali. Kamu merasa sangat tidak nyaman, tapi mungkin ini saat ini hanya sebatas mimpi. Jadi masih ada kesempatan untuk memperbaiki, masih ada kesempatan untuk bangun dengan kondisi yang sebenarnya jauh lebih baik. Tapi kadangkala juga yang namanya mimpi buruk itu pada saat kita mimpi dan bangun itu benar-benar terjadi kayak gitu ya. Nah, jadi kartu yang muncul di sini dia belum secara tegas menyatakan bahwa itu jelek atau itu baik,
Ini masih akan kita gali lebih dalam, mungkin dengan pertanyaan yang lain nantinya gitu ya. Tapi sorry itu saya betul sekali di sini terlihat bahwa kartunya ada nightmare, mimpi buruk. Kamu dalam posisi yang sangat-sangat tidak nyaman untuk saat ini. Bahkan dari tidur tenang kamu, dari kenyamanan kamu tiba-tiba langsung tersentak dan kok gini sih gitu. Ya tanpa ada awalan, tanpa ada pemberitahuan, tiba-tiba kok terjadi begini sih, ini nggak gua sangka sama sekali. Itu namanya nightmare. Oke, next. Ambil kartu yang lain. Pertanyaannya apa? Disebutkan dulu. Apa dia akan berubah atau masih sama? Oke, ambil satu kartu yang mana aja. Silakan dibuka. Kita akan lihat. Oke, dibuka kartunya. Oke guys, di sini kartunya Wheel of Fortune. Ya, Wheel of Fortune ini artinya adalah roda keberuntungan. Ya, ya kalau bicara apakah dia akan berubah, apakah dia akan jadi lebih baik. Sorry to say, kartu menyatakan bahwa dari dulu kehidupan dia ini selalu enak. Selalu seolah-olah tidak punya beban. Jadi selalu segimana dia. Kayak gitu ya. Jadi nggak pernah ada orang yang bisa melarang dia, nggak pernah ada orang yang bisa ngasih tahu dia, nasihatin dia. Nah, kehidupan dia itu hanya bergantung roda yang sedang berputar. Ya. Kalau rodanya berputar ke arah yang baik, dia sangat-sangat baik sekali. Saya bilang sangat-sangat baik ya, bukan cuma baik, tapi sangat-sangat baik sekali. Tapi di satu saat, pada saat roda itu berputar ke arah yang sebaliknya, dia jadi orang yang benar-benar sangat menyebalkan. Jadi orang yang benar-benar sangat tidak bisa dipercaya. Kayak gitu. Nah, kalau bertanya apa ke depan dia akan berubah? Sorry itu saya balik lagi seperti kartunya, segimana nanti rodanya berputar. Ya, jadi kalau kamu punya peran yang mampu mengendalikan si roda ini, artinya kamu akan bisa bimbing dia ke arah yang lebih baik. Akan sangat-sangat nyaman buat kamu. Tapi pada saat kamu tidak mampu nahan laju roda ini, kemudian dia berputar terbalik, ya sorry itu dia akan di posisi saat ini. Nah, kondisi sekarang balik lagi dengan kartu yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa tipikal dia dari kecil sampai dia seusia sekarang, memang dia tidak pernah care terhadap apapun, tidak pernah peduli dengan omongan orang. So, satu-satunya bisa menentukan apakah ini bisa baik atau enggak itu balik lagi ke gimana keputusan kamu nanti. So, pikirkan dulu baik-baik. Kalau kamu merasa capek untuk menahan roda ini, gitu ya, so give up, biarkan lepas. Tapi kalau kamu merasa kamu masih mampu, kamu masih bisa bantu dia mendorong ke arah putaran yang lebih baik, ya, ini akan clear, akan bisa diselesaikan. Oke, next question, silakan. Kalau soal sayang, dia itu emang benar-benar sayang, mau pulang. Oke. Atau Bodo amat gitu ya. Ada yang lain yang menggantikan gitu. Iya, Ada satu kartu yang mana aja. Kita buka, berat ya guys masalahnya. Jadi saya harus agak serius sekarang, nggak banyak bicara sama sobat manipulatif karena dia agak cenderung butuh satu tenaga yang khusus. Oke. Sobat manipulatif, kita udah pernah bahas kartu ini ya di episode sebelumnya, tutorial sebelumnya. Kartu ini adalah kartu The Hangman. Ya. Nah, Hangman ini apa artinya? Widi, simple sekali kalau dilihat dari kartunya. Hangman ini ada orang yang digantung terbalik. Ya. Sebenarnya dia di kepalanya ada cahaya matahari yang sangat bersinar gitu ya, yang sangat bisa menerangi banyak orang. Tapi anehnya dia berdiri terbalik dengan kakinya digantung di atas. So, kalau kita bertanya tadi dengan pertanyaannya, apakah dia mau balik lagi atau enggak? Ini orang emang cenderung menyalahi rules yang berjalan secara umum. Ya. Jadi tipikal orang yang out of the box, yang selalu pola pikirnya itu nggak bisa kita tebak, ya nggak pernah bisa kita tahu. Kita merasa bahwa sudah melakukan segalanya, kita merasa bahwa apa yang kita lakukan sesuai dengan dia mau, tapi ternyata di pikiran dia kita tetap salah. Ya, so kalau bicara apakah dia saat ini mau kembali atau enggak, dia masih seenaknya dewe. Kalau kita bicara bahasa Jawa, ya masih seenaknya dia sendiri. Jadi kalau berharap apakah dia akan dewasa kemudian tiba-tiba datang nyamperin minta maaf segala macam, saya pikir kemungkinannya kecil. Ya, nah, karena dia tipikalnya dari yang pertama tidak bisa diingetin, nggak pernah mau dengar nasihat orang. Di sisi yang lain dia selalu selalu seenaknya sendiri, selalu berpikir apa yang dilakukan itu ada yang paling benar, walaupun sebenarnya yang dia lakukan itu tidak umum. Yang dia lakukan itu sebenarnya menyalahi
kodrat yang sebenarnya berlaku secara umum kayak gitu. Jadi kalau bicara apakah akan kembali, peluang itu masih ada karena tadi ini matahari, dia bersinar, dia tuh ditunggu banyak orang, dia tuh bisa memberikan kebahagiaan buat orang-orang sekitarnya, itu selalu mendapatkan manfaat dari dia. Tapi problemnya adalah tadi dia selalu seenaknya sendiri. Dia kalau berpikir berharap dia sadar dengan diri dia sendiri mungkin agak sulit. Tapi kalau balik lagi ke kartu sebelumnya, kamu bisa mengendalikan, mengarahkan dia ke arah yang lebih baik, itu mungkin akan terjadi. Ya, next, masih ada pertanyaan, silakan. Kalau soal kerjaan, buat kedepannya buat aku sendiri ya gitu. Bagus kan di kerjaan yang Oke, silakan ambil satu kartu, dibuka yang mana aja, kita akan coba lihat. Oke, guys, kartunya Two of Cups, ya. Nah, Two of Cups di sini, ini sebenarnya adalah secara finansial, ya. Kalau kita lihat apa yang kamu mau, apa yang rekan-rekan kamu mau, ini bisa tercapai, bisa kamu dapatkan. Kalau kamu bertanya soal pekerjaan, secara finansial kamu akan bangkit dan akan sangat bagus di sini. Tapi sorry to say, di sini ada satu yang bisa kamu lihat di atas. Kalau menurut kamu ini kira-kira lambangnya apa? Artinya apa? Sebelum saya jelasin. ini sebuah masalah. Nah, yes, ya kalau kita lihat dari sini, sama bisa lihat ya sebenarnya tanpa dijelaskan pun, kenapa tarot itu lebih enak untuk dipakai meramal ketimbang garis tangan, ketimbang zodiak dan lain-lain. Karena tarot itu bisa dilihat, ya simbol-simbolnya bisa dibaca. Nah, betul, Wit, kalau dilihat kartu yang muncul, kamu akan mendapatkan secara finansial sangat bagus, lingkungan kerjanya juga sangat mendukung sekali. Tapi sorry to say, ada orang-orang yang sirik, ada orang-orang yang iri nantinya, kayak gitu. Melihat kamu tiba-tiba melesat, melihat kamu tiba-tiba dekat dengan atasan, mungkin ya, melihat kamu tiba-tiba melejit. Nah, akan ada orang-orang yang cenderung tidak suka, akan ada orang-orang yang cenderung sirik. Nah, dia akan sedikit mengganggu. Tapi apakah mengganggu secara finansial kamu, apakah mengganggu seperti kamu? Sangat enggak. Hanya mungkin kamu harus kuat hati, tahan banting, diabaikan semua itu gitu. Kalau mau bertahan lama, jangan sampai hanya gara-gara orang yang sirik atau gara-gara orang yang nggak suka, kamu melepaskan peluang karir, peluang yang kamu punya gitu. Ya. Oke, next, silakan. Ada pertanyaan lain? Masih bingung. Masih bingung? Oke, pikirin dulu aja baik-baik. Biasanya, guys, saya sambil jelasin ya. Tarot itu kalau kita sebelum dibaca, biasanya kita punya banyak sekali pertanyaan. Tapi entah kenapa, pada saat tarot itu sudah dikocok kartunya, hanya pertanyaan yang sangat penting saja yang biasanya teringat dan terucap. Nanti setelah dibaca tarotnya, baru, oh iya, tadi saya mau nanya ini, oh iya, saya mau nanya itu. Karena itu hal yang biasa. Tarot itu selalu selektif, dia hanya akan menjawab, dia hanya akan bisa membaca apa-apa yang menurut dia penting dan urgent untuk dijawab, kayak gitu. Oke, masih ada? Kalau nantinya saya yang mengambil keputusan, Yap. apakah itu akan baik? Oke, ambil satu kartu yang mana aja, silakan dibuka. Oke, guys, kartunya di sini sudah kita bahas di Mayor Arcana kemarin. Ini kartunya The Moon, ya. The Moon ini adalah bulan. Ya, bulan itu artinya bersinar. Bahkan hampir semua orang senang kalau lihat bulan ketimbang lihat matahari. Setuju ya? Matahari padahal yang jadi sumber cahaya untuk bulan, tapi entah kenapa orang lebih senang lihatnya bulan ketimbang lihatnya matahari. So, kalau pertanyaan kamu tadi, apakah kamu akan jauh lebih baik, apakah kamu akan bersinar? Jawabannya sudah jelas, The Moon. Kamu akan jauh lebih baik dengan kondisi saat ini. Bahkan kalau saya lihat dengan kartu yang tadi, interpretasinya adalah The Moon ini banyak yang nunggu, saya bilang tadi. So, sorry, entah itu nyata entah enggak, tapi yang ngedeketin kamu banyak sebenarnya, ya. Yang coba-coba untuk manfaati situasi juga banyak kayak gitu. Nah, itu balik lagi kalau nanti ke depan, kalau kamu ngambil keputusan untuk ya udah deh, gua move aja nih gitu ya. Semuanya sudah menunggu, semuanya sudah tersedia untuk kamu ya. Kita nggak perlu khawatir, jangan sampai berpikir nanti kalau gue tiba-tiba ngambil keputusan ini, apakah nanti gue bakal lama sendiri, apakah gue bakal nggak bisa move on segala macam. Ini sudah banyak hal yang baik yang menunggu untuk kamu. Masalahnya adalah sekarang kamu masih terkungkung, masih terpenjara dengan pikiran kamu belum memutuskan. Ini yang membuat kamu jadi merasa seolah-olah hidup tuh makin sulit, seolah-olah hidup tuh makin nggak berguna. Padahal banyak sekali orang-orang yang siap kapanpun gitu untuk membangun sesuatu yang jauh lebih baik lagi gitu. Oke, ada lagi? Atau cukup? Cukup ya? Cukup. Oke guys,
Cukup hanya 5 kartu saja, 5 pertanyaan saja hari ini ya, tapi teman-teman bisa baca tadi ada beberapa kartu Mayor Arcana di sini. Ada The Hangman, ada Wheel of Fortune, kemudian ada The Moon. Nah, ini udah kita bahas di episode sebelumnya, tutorial Mayor Arcana. Nah, untuk kartu Minor Arcana yang tadi keluar, saya akan bahas di next episode ya. Jadi, teman-teman bisa jadiin sesi kali ini adalah pelajaran bagaimana cara membaca kartu, mengartikan kartu berdasarkan pertanyaan dari klien kita. Oke, sampai jumpa di episode yang lainnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, bantu share juga ke teman-teman yang lainnya biar pelajaran yang kita buat akan bisa lebih banyak dinikmati oleh banyak orang. Jangan lupa juga nanti saya akan masih tetap mengajarkan teman-teman semua tentang hipnotis. Juga kita akan mulai nanti di episode berikutnya tentang bagaimana melakukan trik-trik sederhana dengan sulap, dan kita akan bahas hal-hal lain yang berkaitan dengan pikiran. Dadah!